di antara pokok-pokok ajaran Islam Jamaah ini yang saya tahu itu adalah dosa itu bisa ditebus. Itu seperti apa Ustaz? Artinya dosa itu bisa ditebus dengan seorang amir. Teman-teman yang lain yang ikut nanti ingatkan ya yang perlu dibahas, yang penting barangkali kelewatan di ustadz-ustadz dan saya juga. Ini kan bahasan santai aja. Yang lainnya mengusulkan silahkan. Jadi mengenai ini mereka katakan setiap melanggar itu harus menulis surat tobat, surat pernyataan. Ya, di situ mengakui kesalahan apa saja itu kesalahan, terutama menjelang Ramadan. Harus itu masing-masing suruh nulis, suruh ngakui kesalahan apa saja, apakah yang itu hubungannya dengan imam, apakah dengan Allah langsung. Ini konsep kan sudah ngawur dari awalnya. Orang salah kepada Allah ya pada Allah kan kita harusnya. Dia suruh tulis rinci. Terus kedua kalimat itu kami persaksikan kepada imam. Jadi saya bertobat kepada Allah, tapi dipersaksikan kepada imam. Terus setelah itu siap menerima kafaroh apa saja. Kafaroh bahasa mereka. Nah, kafaroh itu kan di Quran itu kan sudah terbatas kan. Nah, ini minta kafaroh dari imam. Nah, sehingga disitulah imam dan timnya itu membuat namanya aturan kafaroh itu. Satu misalkan perzinaan, waliyadzubillah. Mereka katakan misalkan ya harus dibawa ke pusat sana. Nanti kalau laki-laki nanti dipekerjakan di bangunan. Kafarahnya ini? Ya berapa bulan. Nanti ada istighfar berapa 10 kali. Kalau nggak bisa nanti diganti uang berapa. Ada uang juga ada. Cuman saya nggak detail kan. Nanti ada yang kayak narkoba, kayak minum gitu, ada ditaruh di suatu tempat di gunung, diasingkan. Ya dari kebijakan mereka lah, termasuk surat taubat. Nanti ada kafarah uang, tebusan berapa. Ya kalau kita bilang ya memang tebusan itu. Karena kalau itu nggak dilakukan berarti nggak menjalankan kafarah, nggak disaksikan bahwa dia sudah diterima taubatnya. Nggak disaksikan bahwa dia telah bertobat. Jadi inti kesalahannya di mana? Salah kepada Allah, dibuka kepada manusia, minta persaksian manusia, baru katanya itu namanya bertobat. Oh, ribut sekali bertobat. Ya. Setelah itu ya kafarah itu. Jadi rinci-rincinya permasalahan karena berangkatnya sudah nggak benar. Menurut aturan Allah Rasul, kembangannya nggak benar semua. Nggak benar ya. Nggak benar semua. Dasarnya sudah nggak benar gitu Ustaz. Ya kan kalau di Ahlus Sunnah wal Jamaah kan syarat-syarat taubat kan nggak seribet itu. Iya. Cuma kalau taubat ya nggak balik, nggak mengulangi, menyesali. Walam yusru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Cari pulihan, ya, mengganti amal buruk dengan amal baik dan seterusnya. Terus Ustaz, kalau ini Ustaz, mereka kayak ada zakat juga. Kalau rukun permasalahan zakat yang harus mereka keluarkan kepada imam itu ditentukan batasannya atau bagaimana juga Ustaz? Jadi di sana itu jenis infak atau sedekah banyak sekali. Banyak. Yang pertama zakat ya, mulai zakat semuanya, zakat panen, zakat ini. Nah, kalau zakat ini mereka ada tim, sudah bikin tim zakat. Dan pembagiannya yang mereka monopoli lah istilahnya. Contohnya 40% harus naik ke pusat ya. Yang 10 untuk imam daerahnya. Kemudian berarti sisa berapa? 50 berarti untuk amil sama mustahik. Yang ada di daerah khusus untuk daerah situ. Khusus untuk bukan orang Islam yang lain, pokoknya jamaah situ. Jadi itu zakat. Dari sini aja sudah pasti keluar dari ayat Allah yang mengatakan asnaf samania itu kan dari zakat yang harus diserahkan. Paling tidak ada prioritas keadilan atau yang mana yang harus dimakan, nggak ada.
Dan kalau mencapai 8 asraf Nggak dipakai itu Pak. yang banyak ke sabilillah mereka katakan Baitul Mal naik ke atas. Usaha 40% itu satu. Terus ada kalau yang kaitannya dengan imam ini ada mereka wajibkan sedekah berdasarkan kebijakan imam yang harus ditaati. Wajib sedekah. Wajib. Dan itu menjadi standar sambungnya dia dengan imam. Kalau ini ditinggalkan berarti dia nggak sambung, nggak nyambung dengan imam, nggak dapatkan persaksian, berarti surganya nggak bisa dijamin. Keluar jamaah berarti. Ya, keluar. Keluar jamaah juga. Jadi ada sedekah yang istilah mereka persenan atau isrun. Isrun. Nah, isrun itu 10% yang nanti ekonominya tingkat sekian sampai sekian, punya harta sekian sampai sekian. Jadi Iya. setiap dapat rezeki harus keluarkan 10%. Yang tingkat punya harta sekian sampai sekian nilainya keluarkan 7,5% setiap bulan itu. Setiap bulan dikeluarkan 10% atau 7%. Penghasilan apapun. Tergantung kedudukan yang tadi. Ya, ada yang 5%, paling kecil 2,5%. Berarti aturan zakat yang ada di kita ini nggak dipakai juga Ustaz? Tadi mungkin ya yang pertama kali ya. Yang pertama tadi. Kalau ini yang kedua ini sebenarnya ini kan sedekah sunnah aslinya. Tapi mereka wajibkan bahkan ini diurusi lebih daripada zakat. Lebih daripada zakat. Dan ini menjadi standar ketaatan ruya kepada imam, sambungnya ruya kepada imam, surganya. Surganya di situ. Berarti bisa disimpulkan ada dua Ustaz ya. Pertama harus baiat, yang kedua harus store itu tadi ya. Ya, itu zakat sedekah wajib. Dari baiat. Ada dua ini saja atau ada lagi Ustaz? Oh banyak. Banyak lagi ya. Banyak. Tapi yang besar ya ini yang inti. Jadi di dalam baiat itu ada 5 isinya yang harus ditetepi. Ngaji Quran dan hadis, mengamalkan Quran dan hadis bahasa mereka. Membela Quran dan hadis. Ini yang di sini ada isrun. Pembelaan uang di sini. Ada persenan. Terus sambung itu bergabung terus kemana-mana, harus sampai ke Mekah itu harus datang ke rumah bawa surat namanya surat sambung. Sambung. Terus taat ini taat kepada Allah, Rasul, imam, ulil amri tadi. Nah, dari atas sampai bawah itu mereka wajibkan. Nah, yang sering didengungkan kalau dihitung semuanya 3 ya, yang inti untuk belakangan ini. Ya, bab pembelaan, ya ini isrun ya. Kemudian sambung nyambung sampai ya. Nyambung ngaji, kegiatan ngaji. Kalau sampai jarang-jarang datang ini indikasi gitu. Indikasi terpengaruh JRK nih. Tapi kalau datang kajian masih jarang-jarang bahkan tidak sama sekali, asalkan yang isrun ini tertib, apalagi banyak jariah orang-orang kaya, nggak apa-apa. Mereka masih diramut. Bahkan mubaliknya yang datang ke rumahnya membacakan. Tiap bulan itu ada sambung dari imam pusat tulisan. Untuk memotivasi gitu. Walaupun nggak absen kajian, yang penting uang masuk. Itu namanya tag dari imam itu ngalahkan Quran sama hadis. Harus datang, harus mendengar satu-satunya orang. Berarti hakikatnya itu bukan taat Allah, taat Rasul, taat ulil amri, tapi taat ulil amri. Ulil amri mereka. Ulil mereka ya. Iya. Rasul sama Allah sama Rasulnya enggak jadinya kan. Cuman dia bungkusnya aja. Pembuktiannya di mana? Ketika ijtihadnya imamnya bertentangan dengan Allah Rasul, enggak peduli mereka. Yang penting ini jalan. Yang penting ini jalan. Itu pengambilan sedekahnya di ya itu yang kita luruskan sebenarnya. Jadi ada juga sih saudara-saudara yang memang gencar itu di menarik orang untuk bersedekah di sini Ustaz. Jadi ngajak itu untuk sedekah surga. Betul. Jadi bahasa di mereka Islam Jamaah itu surga neraka saja, 2 intinya. Pokoknya yang dimotivasi apa yang mereka mau sesuai dengan mereka, carikan dalil-dalil penguatnya, walaupun itu pembenaran, lalu disitulah surga, gitu lah. Selain dari ini bertangannya neraka. Neraka. Nah,
Kan ketakutan tuh Iya, orang-orang. masih takut kan ya. Orang-orang kan yang saya tuh dari dulu kalau merenung gitu yang nangis tuh kasihan orang-orang di bawah, jokam-jokam di bawah orang awam itu. Mereka karena surganya ya itu aja. Geser sedikit neraka sudah jurusannya. Takut mereka. Mereka kalau kita pikirkan, mereka kan ingin surga benar. Betul. sebenarnya. Iya. Tapi karena keterbatasan ilmu yang di atas istilahnya menipu, mereka nggak sadar, nggak sadar itu. Makanya ini yang harus kita cermati bahwa kelompok ini, ya, betul-betul dibalut seakan-akan murni Quran hadis, seakan Islam, tapi sebenarnya itu kesalahannya. Secara syar'i ya, Masya Allah urutannya luar biasa. Sekarang bagaimana mungkin orang Islam gak diajari akidah? Ya, karena itu yang pokok kan. Ya. Gak ada pelajaran akidah, gak ada tauhid. Tapi mereka kalau dibilang begitu ada, mereka bilang gitu. Ada. Sekarang ini bahkan ceritanya belakangan ini mereka bikin kitab tauhid, tapi saya Belum lihat ya belum bagaimana lihat isinya. apa itu kitab tauhid. Iya, iya, iya. Karena diserang terus kan. Iya. Itu satu namanya. Yang kedua, ibaratnya kalau kita simpulkan mereka punya akidah sendiri. Iya, iya. Akidahnya di mana? Yaitu tadi berjamaah, beriman, berbayat, bertaat. Sebenarnya itu intinya. Oh, intinya di situ saja. Ya, Berjamaah, berbayat. Berjamaah, berkumpul, Ya. menurut mereka bersatu di kelompok mereka, lalu punya imam, lalu berbayat. Itu akidahnya. Kalau di Syiah imamiyah. Gimana ya? Iya. Itu mirip. Sebenarnya kalau kita lihat ya nggak jauh-jauh beda sebenarnya pokok-pokoknya dari Betul, Indonesia. betul, Ini. pokok-pokok. Ada takiyahnya, ada imamiyahnya, Imamiyah. kemudian mengeluarkan berapa persen gitu kan dari harta. Ya. Nah, jadi akidahnya tadi kan pertanyaan belum saya jawab. Bagaimana rukun Islam, rukun iman? Ya. Pembicaraan bab akidah yang sering kita bahas di kajian-kajian para ulama dan sesuai dengan manhaj as-salafus salih ini. Itu nggak ada kayak begitu. Rukun Islam, rukun iman bahkan praktis mungkin nggak dibahas 1 tahun sekalipun, mungkin nggak ada untuk nggak pernah ya. Coba nih saksinya bahas apa nggak rukun Islam, rukun iman. Berarti sekali kajian itu yang dibahas bagaimana jamaah ini tetap berjamaah dengan imam mereka. Imam mereka. Kalaupun kajian mungkin kajian tadi ada kutubus sittah juga ya, mungkin masalah fikihnya, masalah ininya kali saat itu ya. Dan itu pun sesuai dengan pemahaman mereka kan. Sesuai dengan pemahaman mereka. Dan ada juga kemarin saya dengar dari ya teman-teman juga yang alhamdulillah sudah dapat hidayah keluar dari sana, yang ya miris juga hati dengarnya kan ketika mereka ingin berkurban gitu kan, yang seharusnya mereka mendapatkan pahala kurban tersebut, tapi ketika aplikasinya ataupun cara mereka berkurban itu ternyata tidak sesuai dengan syariat Islam itu sendiri begitu. Jadi mereka bagaimana bentuknya katanya dikumpulkan uang itu apa namanya? Ya, nabung, dikumpulkan secara rame-rame, kemudian baru beli. Berapa dapat dari hasil tadi? Ya, diantaranya itu. Kalau kita kan ya tadi kalau mampu kambing, satu kambing. Ya, sesuai dengan sunnah Nabi. Iya. 7 orang begitu ya. Ya, dalil-dalil itu dibaca semua. Dan mereka dibaca sama untuk motivasi. Cuman pengertiannya itu aja yang dan prakteknya tidak sesuai dengan dalil yang mereka baca. Masya Allah. Mereka baca. Jadi orang-orang tidak mampu tetap dimotivasi untuk berkorban. Bukan menerima korban, bukan menerima hewan korban. Prakteknya seperti itu, ada yang mengumpulkan misalkan 50.000, ya udah store 50.000 berapa, dikumpulkan baru di Kurban kan kalau dari kita Ahlus Sunnah kan bukan kurban lagi itu namanya sedekah. bukan aturan korban, nggak sesuai dengan sunnah. Yang nggak mampu dikasih kurban. hewan ataupun dikasih bagian dari daging, harusnya gitu. Terus pastinya konsekuensinya Ustaz, ini kan kurban yang dilakukan oleh kita ini bagi mereka seperti apa dagingnya? Halal kah atau haram kah atau sembelihan kita mungkin bagi mereka tuh nggak bakal terima tuh. Oh terima. Mereka nggak sampai detail. Pokoknya makanan mereka makan. Yang paling nemen lagi bab kurban ini dari pusat itu, dari atas memerintahkan agar setiap desa setiap tahun itu ngirimkan 2 ekor
kambing ke pusat, tapi dikirim uang berupa uang. Seharga untuk kambing. korban, sehingga di kelompok-kelompok bawah itu disuruh iuran mereka untuk kirim hewan korban ke pusat. Tiap tahun. Nah, kalau Rasulullah kan nggak begitu. Rasulullah punya hewan banyak disebar ke daerah, orang yang nggak mampu. ya. Ini enggak, yang nggak mampu disuruh ngirim ke atas. Namanya pemerasan. Masih banyak sekali kalau dirinci, masya Allah. Tapi Ustaz, setelah kita kaji tadi panjang lebar, yang Kim itu juga waktu kita nggak cukup ini. Kalau misalnya mau dipelajari lebih detail lagi, saya kira sehari 2 hari nggak bakal cukup untuk kita Betul. menyingkap tabir-tabir yang ada dalam Islam Jamaah ini. Tapi Ustaz, mungkin di akhir daripada sesi kita pertemuan bincang-bincang kita saat sekarang ini adalah mungkin ada motivasi dari antum atau mungkin ada saudara-saudara kita yang masih belum bisa untuk berlepas diri dari kelompok ini, atau mungkin ada kiat-kiat bagaimana supaya kita betul-betul bisa keluar secara kafah gitu, secara sempurna, secara totalitas lah. Karena kan tidak mungkin kan setelah antum berada di sini dan kemudian menyampaikan hal-hal yang luar biasa ini, saya kira pasti ada teman-teman kita yang mulai sudah agak tergugah hatinya, terbuka untuk kembali ke jalan Allah, ke jalan yang benar gitu kan. Nah, kami barangkali minta nasihat atau kiat-kiat motivasi antum bagaimana supaya yang masih di sana segera kembali ke jalan yang benar. Baik. Jadi ini saya sampaikan khusus saudara-saudara Islam Jamaah, Anda semua adalah tetap saudara kami, saudara Muslim. Kami nggak mengkafirkan mereka. Karena apa? Kesalahannya memang fatal, tapi secara umum mereka punya uzur jahlan atau takwilan. Salah mentakwil atau memang belum mengerti, umumnya jahlan. Jadi kesalahan fatal itu secara umum kita tidak menghukumi mereka keluar dari Islam. Mereka tetap saudara. Karena saudara Jokam Islam Jamaah masih saudara kami, maka kami tidak pernah putus asa untuk mengingatkan, menyampaikan. Jadi satu kesalahan besar di Jokam, dan ini berbahaya bagi umat Islam maupun negara ini secara umum, yaitu mengkafirkan umat Islam di luar kelompok. Berhenti, ini salah. Ini menurut Al-Quran, menurut Al-Hadis, menurut Allah, Rasul, ijma' para ulama. Kalau Anda semua masih kokoh mempertahankan kemurnian Mekah Madinah ini tidak benar. Ini kalau dilihat dari sejarah, ini adalah aliran Khawarij. Khawarij yang tercatat dalam sejarah ini adalah pemberontak, pembunuh umat Islam. Musuh Islam yang merusak Islam dari dalam. Ini secara dalil pelanggaran luar biasa beratnya di hadapan Allah. Ma min rajulin muslim akfara rajulan musliman wa illa kana alaihi. Mengkafirkan sama-sama muslim, kalau yang dikafirkan bukan orang kafir, tidak benar, maka kafiran itu kembali pada diri. Berhentilah, tolong kalau saya bilang para ulamanya mana, mungkin sudah dikeluarkan semua. Tolong yang didapuk, yang ditugaskan oleh mereka sebagai ulama, tolong buka, selamatkan. Anda nanti akan membawa dosanya orang sekian banyak. Imam-imamnya juga supaya sadar, pengurusnya, Anda akan bawa dosanya orang sekian banyak manusia yang Anda sesatkan. Takfir itu adalah Khawarij, itu lalu dosa besar minimal. Hatinya kotor, tinggalkan itu. Jangan mengkafirkan umat Islam yang lain, kecuali kalau melihat betul-betul secara dalil memang keluar dari agama, apakah kufrun akbar atau syirkun akbar, kesyirikan yang besar atau kekafiran yang besar. Nah, berhati-hati di sini, kaji kembali. Mereka punya
Setelah saya itu ada lulusan 5 orang, yang 1 sudah dikeluarkan, masih ada 4. 4 itu diantaranya anaknya imam mereka sendiri sekarang. Itu sama lulusan Ma'had Mekah. Coba 4 orang itu diaktifkan yang benar, disuruh berbicara yang benar sesuai dengan keilmuan, dibuka, maka takfir ini insya Allah hilang. Yang kedua, kita mengingatkan mereka yang jadi pegangan adalah jamaah dan imamah. Bahwa konsep jamaah dan imamah Anda semua salah. Keliru. Salah menurut Allah, Rasul, ijma para ulama, fakta sejarah, salah semua. Intinya jamaah itu adalah jamaatul muslimin, persatuannya, jamaahnya semua umat Islam. Wa imamahum, dan imam mereka. Imam itu penguasa, itu pemerintah, itu ulil amri yang benar. Tidak ada satupun golongan kecuali golongan yang sesat dan menyimpang, yang mengartikan arti seperti yang ada di Islam jamaah. Mereka perasaannya berjamaah, padahal mereka sudah berfirqah, memisai umat Islam yang lain. Perasaan mereka yang paling benar, mereka sudah berasabiyah, hizbiyah di situ. Kemudian membuat imam yang atas nama imam agama, padahal imamnya nggak ahli agama, itu sudah nggak benar. Dan prakteknya itu juga dusta. Ternyata bukan agama saja yang diurusi, kekuasaan dia miliki, semua diatur. Contohnya teman-teman yang dianggap ikut JRK dipisahkan dari istrinya, diusir dari rumahnya, putus hubungan kerja, dan lain-lain. Jadi itu tidak benar konsep jamaah dan imamah yang dipegang oleh mereka, yaitu ya bid'ah, yaitu tidak syar'i, yaitu mukhalafah, menyelisih sunnah Nabi. Apakah terus kita katakan bubar saja? Ya terserah Anda. Tapi itu jelas tidak mencocoki syariat. Sampai saya dulu agak mengalah begini, ini salah satu yang mumpung saya ingat. Sudahlah, nggak apa-apa kalau memang ini nggak bisa dihilangkan. Tapi sadari bahwa ini adalah pemimpin golongan Anda. Bukan yang mereka punya hiburan kecil namanya Kitabul Imarah. Maka kita katakan Kitabul Imarah itu adalah itu untuk para khalifah. Dalil-dalil khalifah di dalam dipakai oleh mereka. Salah kitab, salah rujukan, salah dalil. Jadi konsep jamaah dan imamahnya salah. Yang ketiga mengenai ini kan yang menjadi inti pergerakan mereka itu bisa jalan itu kan karena uang, karena banyak dapat. Nah, ini dia. Kita kan nggak bisa jamin di negara ini siapa yang kena uang kan bisa leleh semua kan. Intinya di situ. Maka kita katakan bahwa pengambilan sedekah dan pembagiannya dan lain-lain itu banyak menyalahi syariat agama, dan kepentingan tuh kepentingan Allah yang kita garis bawahi adalah hawa nafsu. Termasuk tadi prinsip pembagian zakat dan lain itu semua menyimpang, tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang diletakkan oleh para ulama dalam Islam kita. Itu. Terutama yang paling betul diingatkan ya bagi teman-teman Islam jamaah itu 3 hal ini yang besar. Yang kecil-kecil banyak tadi ini yang menyalahi dalil Quran dan hadis yang Anda pegang sehari-hari. Tidak boleh sholat di belakang imam lain, tidak boleh bagi waris. Itu hartanya orang. Anda kalau melakukan itu berarti mencuri hak orang lain. Kemudian tidak boleh nikah. Itu salah semua. Menurut Quran hadis salah. Sampai harus memisahkan suami istri itu kan. Ya, memisahkan suami istri itu pekerjaan tukang sihir, pekerjaan setan. Mengharamkan. Ya soalnya mereka pakai dalil juga lahunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahun. Itu kan orang kafir Mekah sama yang hijrah ke Madinah tidak halal. Jadi mereka pakai penempatannya pemahamannya. Yang paling parah lagi kalau sudah hijrah ke tempat yang mereka sepakati untuk hijrah itu sudah pisah dari suaminya. Jadi kita ingatkan saudara Islam jamaah seperti itu. Kemudian saudara-saudara yang masih ada di dalam dan takut untuk keluar. Satu, Anda semua berada dalam firqah. Kalau mau tahu firqah 72. Saya menghukumi sesuai dengan dalil Jokam ini, Islam jamaah ini termasuk firqah dari 72 yang diancam neraka. Kenapa? Karena dia menyelisihi pertama takrif
definisi jamaah dari Rasulullah SAW. Yang kedua betul-betul menyelisih manhaj salafus salih, manhaj al-sunnah wal jamaah. Ma'ana alaihi wa ashabi, mereka maknai seperti mereka, jamaah yang beriman berat seperti mereka. Padahal itu nggak bicara masalah langsung masalah itu. Umpama bicara masalah itu yang benar, tapi dengan dalam tanda kutip yang benar. Tapi itu kan bicara manhaj, tata cara orang beragama. Mulai dari akidah, ibadah, akhlak, muamalah sebagaimana Rasulullah. Itulah jamaah dalam konsep itu. Jadi mereka secara dalil ini telah masuk di 72 firqah. Masuk di situ, bukan jamaah yang satu seperti yang mereka anggap. Klaimnya. Jadi Anda yang masih bunglon, bahasanya sekarang bunglon di dalam. Kalau takut, sadarilah Anda berada dalam firqah. Kedua, berada dalam asobiyah. Yang mati sewaktu-waktu oleh Rasulullah dianggap bukan golongan Rasulullah. Laisa minna man mata ala asabiyatin. Bukan golongan saya, kata Imam. Asobiyah, jelas asobiyah. Konsep mereka itu fanatik, menguatkan golongan, fanatik golongan. Bahkan bisa dikata generasi keberapa nanti agamanya menjadi jamaah, bukan Islam lagi. Iya. Agama baru. Seperti agama baru. Agama baru jadi. Karena dia menguatkan imam, bayat, golongan terus gitu. Lainnya kafir, lainnya hewan, lainnya semua. Makanya di sini nih asobiyah, hizbiyah. Anda berada dalam hizbiyah, mati sewaktu-waktu. Kalau tidak dalam firqah, berarti dalam asobiyah atau hizbiyah. Itu kepada teman-teman yang masih ragu-ragu, tolong Anda perdalam lagi ilmu yang sebenarnya sehingga Anda bisa lebih jelas. Tapi kalau mati selamat ya harus segera pindah, segera keluar dari golongan ini. Yang ketiga, untuk saudaraku umat Islam semuanya, baik dari Nahdien, dari Muhammadiyah, dari Sunnah, dari Salafi, Persis dan semuanya, bahwa aliran satu ini ya kelihatannya baik. Nah, kelihatannya baik secara lahir, tapi ini kalau kita biarkan, tidak kita kasihani, kita tidak terus merubah, ini bahaya di masa depan. Bahaya. Iya. Karena takfir itu akidah mereka. Iya. Akidah mereka. Menghalalkan darah ujung-ujungnya kan. Halalkan darah. Walaupun sekarang dihaluskan bahasanya. Dihaluskan sekarang, berbeda paham, kadang-kadang gitu. Terus ini menyimpang gitu mana. Gak berani ya, kecuali imam. Coba dengarkan, itu ada imamnya langsung bahasa kan sekarang tersebar tuh. Itu imamnya langsung nomor satu ya sudah mengkafirkan jahiliyah dan mu'allaf, orang yang nikah sama selain sama itu mu'allaf katanya, artinya kafir. Kafir jadi mu'allaf. Jadi kita kabarkan, kita kasih tahu kami ini ya, termasuk saya pribadi ya, ulamanya mereka dari kecil di mereka dan kami sadar setelah belajar ilmu. Jadi mereka itu secara umum tidak ngerti ilmu dalam arti ngerti yang sebenarnya gitu lah. Kalau hanya memahami Al-Quran makna, iya paham. Dan pengertian hal-hal yang fatal itu, hal-hal yang pokok mereka salah dalam mengertikan. Maka kita mohon termasuk kepada majelis ulama yang sudah mereka punya data-datanya, mulai dari pusat, daerah dan semua sudah punya. Untuk aliran ini supaya segera diluruskan. Kalau sekarang mereka tidak berbahaya, di masa yang akan datang berbahaya karena keyakinan takfir itu ternyata dengan apapun caranya tetap mereka pertahankan. Itu mudah-mudahan Allah memberkahi majelis kita. Amin. Jazakumullah khair atas waktu sudah 2 jam ya. Alhamdulillah. Syukran jazakumullah khair kepada Ustaz Khalil Bustami atas pertama kehadirannya dan juga pemaparannya kepada kami semua di sini dan juga untuk kaum muslimin dimanapun berada. Luar biasa ya. Dan di penghujung pertemuan ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kaum muslimin yang masih terkekang di sana ya. Mudah-mudahan ya bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, karena kita semuanya akan dihisab dan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan begitu pula kepada seluruh kaum muslimin yang lainnya ya. Terus kembali kita kepada ilmu, mempelajari agama ini dengan sebenar-benarnya. Semoga dengan itu Allah SWT memberikan hidayahnya dan juga memberikan keistiqomahan kita dalam meniti jalan agama yang benar ini sampai akhir hayat kita. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khair kepada Ustadz Khalil Bustami dan juga krunya yang sudah datang dari jauh, Masya Allah. Semoga pada pertemuan lain kita bisa lanjut lagi bincang-bincang, Ustaz. Barakallahu fiik. Mungkin itu dari kami, lebih kurangnya mohon maaf. Kita tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.